Halo, saat ini kamu sedang mendengarkan podcast AADC. Ada apa dengan COVID-19 yang dipersembahkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Di podcast ini kita akan berbagi informasi mengenai penanganan COVID-19 dan program vaksinasi COVID-19 di Indonesia. Bersama saya, Ines Nirmala. Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan menargetkan program vaksinasi COVID-19 tahap kedua rampung di tanggal 2 April mendatang. Tapi hingga pertengahan Maret dari sekitar 21,5 juta lansia yang ditargetkan untuk mendapat vaksinasi, baru ada sekitar 650.000 orang lansia yang menerima vaksin dosis pertama. Lalu bagaimana koordinasi antara pemerintah daerah dengan fasilitas pelayanan kesehatan sebagai langkah mempercepat proses vaksinasi bagi lansia? Inilah yang akan kita bahas di podcast episode ke-8 AADC, ada apa dengan COVID-19 dengan tema percepatan vaksinasi lansia. Dan kali ini kita menghadirkan Dr. Irmansyah SPKJ, Sekretaris KTKI Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia. Selamat bergabung Pak Irmansyah, apa kabar? Kabar baik, Ines. Iya. Terima kasih sudah diberi kesempatan. Kita juga senang sekali Pak Irmansyah di tengah kesibukannya memberikan waktu untuk ngobrol-ngobrol di podcast ini ya Pak? Ya, Iya. dengan senang hati. Pak, untuk perkenalan kepada pendengar kita boleh dibuka sebentar Pak maskernya biar kita bisa kenal wajahnya. Iya, mumpung di ruangan ini juga hanya tidak ada orang lain. Oke, iya. Tapi orang akan datang kapan saja. Kapan saja ya Pak, karena di kantor Bapak ini juga melayani vaksinasi ya Pak ya? Ya, betul sekali. Betul. Ines. Ya, terima kasih Pak Irmansyah. Kita sudah kenal ya dengan wajahnya Pak Irmansyah dan sekarang silahkan digunakan kembali Pak maskernya. Iya, izin ya. Iya Pak. Ya, silakan Ines. Siap. Kita di podcast episode ke-8 ini membahas tema percepatan vaksinasi lansia. Nah, sebelumnya Pak Irmansyah bisa jelaskan kepada pendengar kita kenapa lansia menjadi prioritas dalam program vaksinasi COVID-19. Seperti apa urgensinya, Pak? Baik, terima kasih Ines. Salah satu informasi yang akurat, yang robust, yang kuat tentang COVID ini dan dampaknya pada populasi adalah tingginya angka kematian pada lansia. Itu di mana-mana terjadi, dan kalau dikalkulasi resiko lansia untuk menjadi fatal akibat COVID ini itu 20 kali lebih besar dari rata-rata populasi yang lain. Jadi ya saya rasa mereka sangat rentan. Dan tentu itu tidak akan kita biarkan, karena itu mereka menjadi yang pertama-tama kita harus lindungi. Kita harus lindungi sehingga resiko bagi mereka itu jauh berkurang. Iya. Dan untuk lansia, seperti apa kriterianya bagi calon penerima vaksin COVID-19 ini, Pak? Secara umum usia, kita patokannya pada usia, karena semua riset-riset di luar negeri juga berpatokan pada usia. Dan kita lihat data-data bahwa warga negara yang berusia di atas 60 itu resikonya yang tadi saya bilang lebih dari 20 kali dari resiko populasi biasa, jadi populasi umum. Sehingga kita berpatokan dari hasil itu, maka kita anggap yang perlu kita lindungi adalah mereka yang berusia di atas 60 tahun. Iya, ada syarat-syarat tertentunya kah Pak untuk lansia warga negara yang berusia di atas 60 tahun untuk mendapatkan vaksinasi COVID-19? Secara umum tidak ada yang tidak ada yang restrict atau yang luar biasa. Memang ada prinsip kehati-hatian yang tetap harus kita jaga. Di antaranya adalah resiko akan munculnya
kejadian ikutan pasca imunisasi yang kita kenal sebagai KIPI. Karena kejadian ikutan atau orang lebih kenal reaksi yang tidak kita harapkan dari KIPI ini bisa saja terjadi pada semua orang. Tetapi pada lansia tentu resiko KIPI bisa lebih kuat ya dibandingkan yang populasi yang lain. Jadi itulah pada mulanya kita menunda kira-kira hanya 1 bulan ya, kita dahulukan nakes dan kemudian baru lansia setelah kita dapat data-data yang cukup kuat bahwa kejadian ikutan pasca imunisasi pada kelompok lansia pun sebetulnya tidak perlu dikhawatirkan. Namun kita tahu lansia itu mempunyai kerentanan karena daya tahan tubuh mereka sudah berkurang, menurun, dan mereka memiliki beberapa rata-rata sudah ada penyakit-penyakit yang disandang atau dialami oleh mereka, sehingga kita tidak ingin kondisi penyakit itu menjadi lebih berat karena imunisasi. Meskipun secara teori tidak ada, hanya kita kehati-hatianlah, misalnya tekanan darah yang lebih dari 180 tentu bukan berarti dia tidak boleh, tapi kita tunda biasanya. Begitu juga penyakit-penyakit lain yang umum ya. Nah, satu lagi yang juga kita putuskan adalah mereka yang memang daya tahan tubuhnya tidak terlalu baik ya, karena mereka dengan daya tahan tubuh yang kurang baik juga kemampuan dia memproduksi antibodi sebagai reaksi yang kita harapkan dari pemberian vaksin itu juga tidak optimal. Definisinya mereka yang memiliki kerentanan atau daya tahan tubuh yang kurang tadi biasanya kita tandai dengan kemampuan dia bergerak ya, apakah dia bisa mampu melangkah sekian langkah. Kalau memang betul-betul sudah tidak bisa ya di tempat tidur terus-menerus, kita juga barangkali kita tunda dulu kondisinya. Tetapi bagi mereka yang masih berjalan sih nggak ada masalah, masih bisa berjalan. Atau kalaupun pakai kursi roda tetapi dia kita anggap bisa secara fisik sehat juga tidak apa-apa. Jadi sebetulnya kita memang selalu menyeimbangkan antara resiko dengan manfaat. Memang pada kelompok lansia resiko pasti lebih besar daripada kelompok dewasa, tapi resiko dia terkena COVID juga lebih tinggi. Dari berbagai analisis dan kesepakatan para ahli memang jauh lebih banyak manfaat mereka divaksin untuk pelindungan dari mereka. Hanya tadi dalam kondisi-kondisi ekstrim, kesehatan tubuhnya sangat menurun, tentu kita tunda dulu sampai kondisinya menjadi lebih baik. Ya, nah kalau kita membicarakan tentang target lansia yang divaksin, ini bagaimana pencapaiannya sejauh ini Pak? Sudah berapa banyak lansia yang mendapatkan vaksinasi? Ya, untuk vaksinasi pertama, tadi Ines menyebutkan sekitar 600-an ya, tapi itu sudah lebih ya. Data dari seluruh Indonesia yang masuk itu sudah hampir 1,5 juta. Mungkin hari ini lebih dari 1,5 juta, itu vaksinasi yang pertama. Yang kedua memang masih dikit, hanya sekitar hampir 150.000. Karena memang jaraknya 4 minggu kan setelah antara vaksinasi pertama dan kedua. Jadi ini memang baru yang vaksinasi kedua tuh baru yang gelombang-gelombang pertama waktu itu mendapatkan vaksin. Memang masalahnya lansia ini tidak mudah, tidak semudah misalnya public service petugas pelayan publik ya. Petugas pelayan publik seperti mereka di pasar, di kantor-kantor yang memang interaksi dengan masyarakat begitu tinggi. Itu kan mereka berkumpul sehingga sekali memberikan itu bisa cepat, tidak bermasalah, tidak masalah untuk mobilisasi juga mereka mudah datang ke tempat vaksinasi itu. Nah untuk lansia memang tantangan kita selain mungkin
menyebar ya, lansia itu kan tidak Mhm. bertumpuk di satu tempat dan rata-rata juga mobilisasi mereka tidak bagus ya. Anak-anak muda mudah bergerak, mudah datang, mudah pergi kemanapun, tapi untuk lansia semuanya tentu ada masalah dalam hal mobilisasi sehingga kita kesulitan pemberian vaksin pada kelompok lansia ini tidak selancar pada kelompok-kelompok lain. Nakes misalnya dalam waktu 1 bulan kita bisa mencapai 1,5 juta lebih ya karena mereka berkumpul dan mudah sekali. Tapi untuk lansia ini memang sampai saat ini sekitar 1,5 juta dari target kita 21 juta. Jadi memang masih rendah, masih sekitar 7%. Ya, salah satu masalahnya adalah mobilitas itu ya Pak, di mana para lansia tidak semudah orang-orang yang berusia muda untuk datang ke tempat-tempat vaksinasi. Ya. Iya. Tapi apakah ada kendala lain Pak yang dihadapi sejauh ini karena jumlah lansia penerima vaksin masih jauh dari target dan juga Menteri Kesehatan Bapak Budi Gunadi Sadikin menyebutkan bahwa vaksinasi COVID-19 untuk lansia di sejumlah provinsi ini masih kecil jumlahnya. Ya, tadi distribusi lansia yang menyebar, sementara vaksin kita terbatas. Kalau kita ikut menyebar, berarti itu nanti masalah distribusi yang akan tidak efektif ya, tidak efisien. Jadi memang saat ini rata-rata belum seluruh sampai pelosok-pelosok ini punya kesempatan. Jadi strateginya memang ada beberapa cara pemberian vaksin, diantaranya melalui vaskes yang resmi, kemudian melalui program-program resmi di tiap-tiap kantor, ada juga nanti vaksin berjalan atau seperti inovasi-inovasi drive-thru. Tapi ada juga yang model sekarang dilakukan di PPSDM dengan suatu tempat khusus ya untuk memvaksinasi. Diharapkan dengan tersentralisasi ada tempat khusus ini kita buka cukup lama, nanti akan sampai 4 bulan, jadi orang tuh akan tahu dan akan bisa aksesnya tuh akan mudah juga untuk menuju ke tempat kita yang relatif berada di pusat kota, jadi akan memudahkan itu. Memang di daerah-daerah ya kalau pun vaksin itu sudah datang, kan cakupannya sekali lagi kalau per wilayah setempat jumlah lansia kita memang sedikit ya, secara per populasi besar gitu jumlah lansia kita. Jadi memang diperlukan inovasi-inovasi tambahan yang mungkin nanti akan bergerak. Mungkin setelah ini akan mudah-mudahan akan berjalan. Di antaranya kita harus lebih aktif, seperti di DKI itu sudah sangat sangat aktif ya dalam upaya-upaya menemukan lansia, memberikan jemputan atau fasilitas untuk membawa dan mengantar kembali. Begitu juga tempat-tempat vaksinasi diperbanyak dan dipermudah, tidak selalu harus di puskesmas ya, mungkin aksesnya sulit, maka dicari tempat-tempat yang bagus, yang lebih terjangkau seperti kantor-kantor kelurahan, pabrik-pabrik, tempat-tempat umum yang lain. Jadi diharapkan dengan berbagai inovasi seperti itu, jumlah lansia cakupan akan meningkat. Memang suatu saat barangkali kita juga harus lebih aktif dari ini dengan misalnya mendatangi langsung, kita lakukan vaksinasi di lokasi mereka, jadi tanpa harus mereka pergi. Tapi mungkin pada tahap awal ini kita mencoba mencari yang seefisien mungkin, sehingga dengan tim yang terbatas kita bisa melakukan vaksinasi yang banyak dengan mendirikan pusat-pusat vaksinasi yang semakin lama semakin luas. Iya, membuat tempat khusus pusat vaksinasi ini salah satu upaya untuk mempercepat program vaksinasi COVID-19. Nah, tadi sedikit menyinggung seputar stok vaksin, Pak. Ini apakah stok yang disiapkan untuk lansia hingga saat ini masih aman gitu? Ada berapa dosis yang sudah disiapkan? Aman ya, karena
target lansia itu sekitar 20 berapa tadi ya? 21,5 ya, juta. 21,5. Tentu vaksin sendiri tidak datang sekaligus. Saat ini kemarin sudah kita sudah mencapai 10 juta. Tersedia mungkin lebih dari itu, dan sekarang juga kita tahu sendiri sudah datang lagi sekitar 16 juta dosis. Nanti beriringan atau secara sinergis itu terus akan disiapkan, dan memang begitu strateginya. Kita memang memberikan, jadi vaksin itu ada, kita siapkan sejumlah vaksin itu untuk program-program yang urgent. Seperti semula kan kita memang hanya mendapat sekitar 2 juta vaksin, maka itu untuk tenaga kesehatan, lalu bertambah sampai selesai. Tenaga kesehatan sekarang total sudah hampir 1,5. Dan untuk program vaksinasi kedua ini memang perencanaannya diperkirakan akan memenuhi jumlah vaksin yang disiapkan, itu akan memenuhi dari target sekitar total dengan petugas umum itu mungkin ada sekitar hampir 40 juta itu sudah disiapkan, akan tersedia sampai bulan Juni, Juli nanti. Mei nanti sudah akan tersedia. Iya. Total. Iya, Pak. Nah, ini untuk di pihak masyarakat ya, Pak, ada yang kami dapatkan juga, yang kita ketahui beberapa lansia mengaku tidak mau divaksin karena takut akan kondisi kesehatan yang sudah tidak prima. Ada juga yang tidak tahu apakah mereka punya penyakit bawaan atau tidak karena belum pernah cek atau lain sebagainya. Bagaimana merespon hal ini, Pak? Mungkin bisa dijelaskan kembali soal keamanan vaksin bagi lansia, bagi mereka yang ragu-ragu untuk mendapatkan vaksinasi? Iya, memang pada tahap awal barangkali ini kita sering mendengar saat itu kita sangat berhati-hati sehingga lansia itu kita tunda ya, karena kita belum bisa melihat KIPI yang muncul. Karena kalau ada KIPI tadi, kejadian ikutan pasca imunisasi yang muncul, maka itu tentu beresiko pada orang yang usia lebih lanjut. Dan itu ternyata KIPI ternyata tidak ada, sehingga kita yakin betul vaksin ini aman. Jadi sebetulnya lansia memang sudah kita lindungi setelah ada penelitian uji klinik pada volunteer, kemudian pada anak-anak, pada nakes, dan kita observasi semua, kelihatan setelah sekian juta dosis memang tidak ada sesuatu yang perlu kita khawatirkan. Dan kemudian juga data-data masuk tambahan, beberapa uji klinik khusus dilakukan untuk lansia, juga tidak ditemukan sesuatu yang mengkhawatirkan, sehingga kita launching untuk lansia. Jadi memang lansia waktu itu kita tahu bukan kelompok pertama, tetapi kesan seperti ini mungkin sudah banyak yang diterima oleh lansia atau oleh masyarakat pada umumnya, seolah-olah vaksin ini tidak bagus lah atau merugikan lansia karena side effect-nya. Padahal kita bertindak dengan hati-hati, dan hasil kehati-hatian kita itu dengan mengamati berbagai data menunjukkan tidak ada resiko yang sangat berarti untuk lansia. Bahkan resiko-resiko efek samping ringan pun tidak dijumpai. Pengalaman selama di sini sampai hari ini di di Hang Jebat ini, di BPSDM sini itu sudah 25 hari sekarang ini, dan diperkirakan sudah lebih dari 25.000 yang divaksin, dan kita juga tidak menemukan satupun efek yang yang mengkhawatirkan. Efek-efek ringan itu umum ya, tetapi saya rasa itu tidak perlu dikhawatirkan. Dan memang untuk itu kita menghimbau sekali lagi bagi awam atau bagi publik yang mengetahui ada lansia di sekitar, ada para senior kita, para orang tua kita yang belum divaksin karena alasan-alasan tadi, agar menginformasikan bahwa penemuan-penemuan terbaru, semua data-data terbaru menunjukkan
tidak ada yang perlu dikhawatirkan untuk vaksinasi ini. Ya. Kalau seorang memang sudah punya penyakit, malah itu vaksinasi ini melindungi mereka, karena seorang dengan komorbid, kalau dia terkena vaksin, sudah dia orang tua, lalu dia komorbid, kalau dia kena COVID terinfeksi, maka resikonya itu jauh lebih besar lagi daripada lansia tanpa komorbid. Jadi saya rasa justru mereka-mereka itu yang perlu mendapatkan vaksinasi untuk melindungi diri dari kemungkinan terkena infeksi. Iya, dan tentunya aman ya vaksinasi ini untuk lansia. Tapi Pak, untuk situasi medis tertentu, adakah lansia yang tidak disarankan untuk vaksinasi? Iya, tadi sebagian sudah saya sebutkan. Pada umumnya yang kita anggap memiliki daya tahan tubuh yang rendah atau memang ya seperti misalnya sudah berbaring sekian lama, ya karena dengan daya tahan tubuh yang rendah tadi juga kita meragukan efektivitas vaksin. Nah, vaksin itu kan membutuhkan daya tahan tubuh yang baik supaya dia bisa menciptakan respon imun untuk individu yang terkena. Jadi sebetulnya bukan ke arah kekhawatiran side effect, tetapi lebih ke arah efektivitas itu yang mungkin tidak terlalu bagus. Side effect sejauh ini tidak ada. Mungkin secara umum sama seperti yang kita alami, yang kita berlakukan pada dewasa. Seperti misalnya hipertensi, tensi tinggi di atas 180, karena 180 itu riskan. Kalau dia naik sedikit itu kemungkinan untuk terkena stroke itu tinggi sekali. Jadi lebih bagus itu diobati dulu, ditunda, bukan ditolak, ditunda, dan kemudian jadi bukan dilarang, tapi biasanya ditangani dulu beberapa gejala yang kita anggap menjadi perhatian kita. Yang umum terjadi biasanya hipertensi. Kita tunda, boleh hari itu dia kembali lagi, misalnya ditunda dulu istirahat 2 jam, periksa lagi, kalau dia masih, bahkan istirahat cuma setengah jam, kalau dia sudah lebih reda, kita bisa vaksin, kalau tidak, barangkali kita tunda beberapa hari untuk ditangani dulu hipertensinya, baru dia kembali untuk vaksinasi. Oke, nah Pak, ini terakhir, apakah ada himbauan dan juga harapan yang ingin disampaikan kepada masyarakat, terutama untuk lansia ataupun keluarga para lansia, dalam rangka mempercepat program vaksinasi bagi lansia? Ya, sekarang sudah menjadi kewajiban bagi fasilitas kesehatan untuk melayani vaksinasi, terutama untuk lansia. Jadi segera saya sangat menghimbau untuk masyarakat siapapun itu untuk mengidentifikasi di mana tempat-tempat vaksinasi terdekat untuk dari kerabat atau dari lansia yang diketahui, dan segera menghimbau atau secara aktif, ya, bukan hanya menghimbau, secara aktif memberikan akses vaksinasi pada lansia. Aktivitas yang bisa dilakukan banyak sekali, selain untuk meyakinkan mereka, berbicara dengan mereka, membuat mereka tenang, ya, dan buat mereka ingin menjadi lebih paham tentang vaksin dan secara sukarela mau divaksin, dan kemudian memfasilitasi mereka untuk datang ke tempat-tempat vaksinasi. Jadi silakan, dan itu suatu pekerjaan yang saya rasa bagian dari aktivitas kemanusiaan kita untuk melindungi para orang tua kita, sesepuh kita yang sudah melakukan banyak hal untuk generasi kita. Saya rasa kewajiban bagi kita lah sekarang bersikap aktif melindungi mereka dari COVID-19 dengan memberikan akses vaksin pada semua lansia. Oke, terima kasih banyak Dr. Irmansyah, Sekretaris KTKI Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia, atas waktunya ngobrol-ngobrol di podcast AADC, ada apa dengan COVID-19. Kita senang sekali bisa ngobrol-ngobrol bareng sama Dr. Irmansyah, dan juga bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi resmi seputar COVID-19 bisa menghubungi hotline di 119 extension 9, dan untuk informasi kesehatan lainnya silakan langsung aja follow Twitter @kemenkesri atau radiokesehatan.kemkes.go.id. Sekali lagi terima kasih Dr. Irmansyah. Terima kasih banyak Ines dan teman-teman di studio, selamat bekerja. Iya. Semoga kita terlindung dari pandemi ini. Amin. Dan juga semoga
negara kita bisa segera keluar dari COVID-19. Pasti. Terima kasih buat kamu yang sudah mendengarkan podcast AADC, Ada Apa Dengan COVID-19. Untuk ide dan masukan, silahkan email ke podcast@kbrprime.id dan tulis di bagian subjek podcast AADC. Jangan lupa untuk ikuti podcast lainnya yang cocok untuk curious mind kamu di www.kbrprime.id atau platform mendengarkan podcast lainnya. Ikuti juga kami di Instagram @kbr.id dan sampai jumpa di episode selanjutnya.